saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memasuki bulan yang ketujuh di tahun ini, tentu kita masih berharap-harap cemas dengan situasi yang kita alami. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan new normal ini yang sesungguhnya masih menyisakan banyak pergumulan dan permasalahan? Apa yang sesungguhnya Tuhan hendak ajarkan kepada kita? Dan apa yang harus kita lakukan? Saya akan membahasnya di Inspiration Today. Saudara-saudaraku, waktu terus bergulir. Hari berganti dengan hari, menjadi minggu berganti minggu, dan kita saat ini sudah memasuki setengah tahun lebih 1 bulan di perjalanan tahun ini. Saudara, sejak diumumkannya COVID-19, tentu kita mengira bahwa pandemi ini akan bisa segera berlalu, tidak akan terjadi begitu lama. Dan dampaknya mungkin kita berpikir pada waktu itu adalah tidak begitu besar. Namun saudara, ternyata sampai saat ini kita melihat dampak yang diakibatkan dari COVID-19 ini sangat besar, saudara. Penyebarannya begitu masif dan masih terus terjadi sampai pada hari ini. Saudaraku, new normal menjadi satu kehidupan yang sesungguhnya tidak normal, sebab kita harus menata kembali segala rancangan-rancangan atau program-program yang pernah kita susun di tahun lalu. Kita punya banyak agenda, sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan terperinci. Namun kini banyak rancangan-rancangan itu atau rencana-rencana itu adalah gagal dan perlu adanya pemikiran ulang. Baik itu saudara-saudara, rancangan-rancangan khususnya di dalam ekspansi bisnis kita, atau usaha kita, atau dunia pendidikan kita, atau program-program gereja yang selama ini juga kita lakukan. Nah, jelas saudara bahwa semuanya itu butuh untuk kita tata ulang, dikaji ulang. Nah, saudara-saudara, di dalam menghadapi pergumulan ini, apakah kita semakin memiliki pengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita? Saudara, sampai saat ini mungkin kita nggak menemukan jawabannya. Mungkin saudara mengatakan, itu seperti omong kosong. Saudara, pada saat-saat seperti ini mungkin saudara-saudara, pengharapan kita mulai melemah, yang membuat kita mungkin juga lelah untuk berharap. Kita merasa bahwa tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Saudara, mungkin di bulan-bulan awal masa pandemik kita tentu banyak diberkati atau mungkin terhibur saudara dengan sajian-sajian renungan atau khotbah-khotbah yang bisa kita nikmati secara online. Dan kita bisa menikmati itu ada di YouTube dan lain sebagainya. Dan kita bisa berpindah-pindah channel saudara untuk melihat tontonan sesuai dengan selera kita. Namun saya bertanya saudara, apakah sampai saat ini Anda masih tetap juga menikmati? Atau mungkin pada akhirnya kita merasa sedikit bosan, kita merasa sudah mulai jenuh dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Apakah Anda merasakan hal itu, saudara? Mungkin sebagian saudara menjawab tidak, atau mungkin saudara mengatakan, saya tidak demikian. Saya masih bisa mengikuti ibadah online dengan antusias dan saya masih bisa menikmati channel-channel yang lain. Wow, puji Tuhan. Kalau Anda masih terus bisa memiliki kerinduan untuk terus bisa belajar firman Tuhan, khususnya lewat media online. Nah, saudara, namun bagi saudara kita yang merasa sudah mulai jenuh, bosan, dan sekarang
Nggak tahu lagi mau ngapain saudara. Semuanya seakan tontonan itu menjadi hal yang udah biasa kita dengar. Nah saudara, di dalam masa-masa pandemik ini sesungguhnya merupakan sebuah ujian akan ketahanan iman kita dan juga ketahanan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara semakin merasakan betapa berat pergumulan yang saudara hadapi. Mungkin saudara juga mulai khawatir dengan usaha pekerjaan yang Anda belum kembangkan. Yang mungkin juga di dalam tahap-tahap waktu itu adalah awal perintisan dan sekarang benar-benar terhenti. Atau mungkin yang sudah berjalan namun sekarang juga perjalanannya sangat lambat. Saudara, mungkin saudara sudah mengatakan, saya lelah Pak untuk berharap. Sampai kapan ini segera berlalu? Saudara-saudara, apa yang saudara rasakan juga dirasakan oleh orang lain karena pandemik ini adalah terjadi di seluruh dunia. Seperti yang pernah saya sampaikan di renungan-renungan sebelumnya, bahwa pandemi ini mengajar banyak hal di dalam kehidupan kita. Hal yang perlu kita renungkan adalah betapa rapuhnya kehidupan kita pada saat ini. Kita nggak berdaya saudara dengan yang namanya virus corona ini. Kerapuhan ini sesungguhnya juga menyadarkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada hakikat kita sebagai manusia yang berdosa. Bahwa kita lahir dengan tidak membawa apa, kita lahir tidak memiliki satu kekuatan, kita tidak memiliki apapun. Namun di dalam anugerah Tuhan melalui asuhan dan bimbingan orang tua kita boleh bertumbuh dewasa dan kita menjadi ada seperti adanya kita pada hari ini. Sekali lagi, semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu adalah pertolongan Tuhan. Yang Tuhan juga boleh mengizinkan kita boleh ada dan hidup sampai hari ini. Ini semua adalah anugerahnya. Terlebih saudara-saudara, kita beroleh anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, Dia telah menghapus dosa-dosa kita. Dan tentunya ini harus membawa rasa syukur kita, saudara. Bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia. Ia pernah merasakan, mengalami kesulitan, penderitaan. Bahkan Dia mengalami kematian yang semakin membuat kita menyadari, saudara, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sangat mengerti keadaan kita. Tuhan tahu kondisi kita, sebab Ia sendiri sudah mengalaminya. Mungkin saudara bertanya, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Saudara, sekali lagi semua orang pada saat ini mengalami hal yang sama. Namun yang membedakan adalah saudara sudah menjadi milik Tuhan. Saudara punya pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Saudara, oleh karena Tuhan Yesus, kita dibawa mendekat kepada Bapa. Justru saudara, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus sesungguhnya akan membawa ketenangan bagi jiwa kita. Yang saat ini tentu saudara mulai muncul tekanan-tekanan. Muncul yang namanya saudara-saudara keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Muncul kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kedekatan dengan Tuhan akan membawa kita dapat belajar untuk kembali saudara bisa menata kehidupan kita dengan baik. Untuk kita terus memiliki iman yang bertumbuh, memiliki kedekatan dengan Allah, belajar untuk berserah kepada rencana-rencananya, sambil kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan pada saat hari ini. Saudara, di sini kita harus tetap bertumbuh di dalam pengenalan kita terhadap kasih Tuhan. Saya terberkati ketika membaca satu Mazmur, saudara, yaitu Mazmur nomor 131. Mazmur ini adalah Mazmur ziarah, sebuah nyanyian pengharapan. Saya membacakan bagi saudara. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih
jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan penuh pengharapan dan dengan sikap kerendahan hati, pemazmur menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Ia sadar, saudara, bahwa hidupnya, apa yang dia capai, tidak harus membuatnya, saudara, menjadi sombong. Karena semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Sekiranya kalau dia saat ini menghadapi satu situasi atau pergumulan atau masalah, saudara, hal itu membuatnya semakin sadar bahwa ketidakberdayaan dia. Sekali lagi, dia menyadari akan keterbatasan dia. Saudara, memang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu harus berbuat apa ketika pergumulan itu terjadi. Mungkin persis dengan kondisi kita pada saat hari ini. Namun saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa ia tidak putus asa. Ia tahu siapa Allah yang ia percaya. Hal inilah yang membuktikan bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan. Kasih Tuhan membuatnya merasa tenang. Ia terus mengalami damai sejahtera di dalam jiwanya. Seperti seorang bayi yang dekat dengan ibunya. Iya. Seperti seorang bayi yang dekat dengan pelukan ibunya. Ia merasa tenang, ia merasa nyaman. Dan keadaan sekitarnya, saudara, tidak terlalu memusingkan dia, tidak terlalu mempengaruhi dia. Asalkan ia dekat dengan ibunya. Saudara, ungkapan iman, pengharapan dari pemazmur ini sesungguhnya membuat kita memiliki penghiburan di tengah-tengah kita masih menanti apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Saat-saat seperti ini, ketika situasi yang banyak mempengaruhi pikiran kita, bisa membuat kita menjadi bingung. Saudaraku, jangan pernah melupakan kasih Tuhan yang tak lekang oleh waktu. Ingatlah kasih-Nya yang sudah nyata atas kehidupan kita. Itulah yang membawa ketenangan bagi jiwa kita. Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Ketenangan, kedamaian, perlindungan hanya terjadi jika kita tahu kepada siapa kita percaya. Yesus sudah menderita bagi kita. Ia pernah merasakan penderitaan di dalam dunia ini. Maka sesungguhnya ia tahu apa yang sedang kita rasakan pada saat hari ini. Teruslah berharap kepada Tuhan. Ia tahu yang terbaik bagi kita pada saat hari ini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah masa pandemi seperti ini, mungkin kami bertanya, apa yang harus kami lakukan, ya Tuhan? Ketika keadaan masih banyak yang tidak menentu, ya Tuhan, tolong kuatkan kami. Berikan terus pengharapan kepada kami untuk melihat bahwa segala rencana-Mu adalah indah bagi kami. Tuhan, biarlah ini bukan sekedar kata-kata yang ada yang bisa kami ucapkan dan kami doakan. Namun ajar kepada kami untuk percaya, untuk kami sungguh-sungguh mengenal kasih-Mu yang tak lekang oleh waktu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagi kami dan Engkau sesungguhnya menyertai kami. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, jikalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan lupa saudara sharekan video ini. Saudara juga boleh tulis komen, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.